Nah, perlu teman-teman lihat ya, atau perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman memproses bahan kecil. Nah, ini sangat penting sekali bagi teman-teman pemula yang memproses bahan kecil. Nah, jadi sering diabaikan dengan hal ini karena ini sangat yang sangat menentukan menurut saya ya. Nah, itulah salah satu alasannya kenapa saya menggunakan yang ini, justru yang lebih besar untuk cabang. Justru yang kecil saya pakai untuk terusan batang. Nah, alasan utama yaitu, oke sahabat BMC, di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya memproses atau membuat bahan sancang mame bogel ya. Nah, yang mana kalau sebelum-sebelumnya kita memproses bahan sancang itu, ketika kita memproses akar, kita melakukan pengelosan di batang utama ya, atau los pucuk seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya punya bahan sancang yang akan saya jadikan mame atau mame bogel. Nah, seperti itu untuk kedepannya. Nah, ini bahan sisa potongan teman-teman. Nah, jadi saya tidak membuat bahan los pucuk di sebelumnya karena ini adalah bahan sisa potongan seperti itu. Nah, gimana caranya memprosesnya untuk memaksimalkan terutama di perakaran. Nah, kita lagi-lagi kembali ke perakaran seperti itu. Nah, ini saya sudah semprot atau cek tadi ya untuk perakarannya. Nah, ini untuk bahannya saya hanya program di polybag teman-teman. Nah, jadi untuk proses kali ini ada dua bahan ya. Nah, yang satunya ada di sana. Nah, yang itu. Nah, itu lagi satu. Nah, ini kebetulan waktu penanaman itu bersamaan. Nah, jadi di awal itu hanya 2 ruas teman-teman ini. Ini bahannya 2 ruas. Namun sayangnya itu yang ke atas itu mengering. Ruas yang ke atas mengering, jadi yang tumbuh itu di bagian bawah ini sesuai dengan harapan saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya memproses agar apa namanya itu ya, memaksimalkan akar, begitu juga tidak terjadi pengeringan lagi di bagian potongan ini ya. Nah, kita bisa memaksimalkan akar itu dengan cara pengelosan di batang utama, begitu juga cabang. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk bahan yang kecil seperti ini, untuk perakaran seperti ini cukup lumayan teman-teman. Nah, di sini untuk perakarannya cukup lumayan keliling ya. Nah, seperti itu. Di bagian belakang ini juga ada akar yang cukup besar. Nah, jadi di sini ada akar yang mati teman-teman. Nah, akar yang saya inginkan itu mati. Nah, itu tidak apa-apa, nanti juga akan membesar di sebelahnya ini. Nah, oke. Untuk ketinggian ketika saya melakukan pemotongan ini kurang lebih sekitar 2,5 cm teman-teman, dari potongan ini sampai di bawah ini ya. Dari potongan ini sampai di bawah ini sekitar 2,5 cm ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari ukuran jempol tangan saya ini masih besar batangnya ini. Ini segagang ya, kurang lebih segagang sabit lah besarnya. Nah, terus gimana caranya untuk memaksimalkan terutama di batang ya. Nah, jadi usahakan teman-teman ketika melakukan pemotongan itu teman-teman pakai salep kambium, terutama usahakan yang agak kental ya, agar bisa menutup sempurna untuk sisa potongannya ini, sehingga kambiumnya itu bisa nutup seperti ini. Nah, ini sudah mulai jalan teman-teman. Nah, jadi untuk programan ini kenapa akarnya itu tidak begitu maksimal? Nah, karena ini sisa potongan teman-teman. Ini sisa saya melakukan pemotongan. Saya iseng aja setek, saya tancap. Ya, syukur-syukur bisa hidup, dalam hati saya seperti itu. Nah, akhirnya ini bisa hidup. Jadi kendalanya ya seperti ini. Kita membuat bahan dari
satu atau dua mata tunas ya seperti ini ya. Kita akan berusaha atau kalah di bisa dibilang kalah ya di perakaran seperti itu. Karena batang segini akarnya masih kecil-kecil seperti ini. Nah, itu kita bisa lakukan, kita bisa siasati dengan cara pengelosan di terusan atau cabang. Nah, seperti itu. Nah, seperti halnya ini akarnya sangat kecil teman-teman. Nah, terus di belakang juga ada akar yang masih kecil. Nah, untuk akar yang besar ini kita press saja teman-teman. Nah, karena selama kita memproses cabang atau terusan, kita juga bisa memproses akar asalkan di bagian atas itu masih hilos. Nah, seperti itu. Nah, ini kita potong teman-teman. Nah, untuk akar yang di belakang sini saya juga akan lakukan pemotongan teman-teman, karena ini untuk akarnya cukup lumayan besar. Nah, jadi ini setelah saya lakukan pemotongan teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, jadi kalau saya sendiri ini akan jadikan cabang untuk kedepannya. Nah, perlu teman-teman lihat ya, atau perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman memproses bahan kecil. Nah, ini sangat penting sekali bagi teman-teman pemula yang memproses bahan kecil. Nah, jadi sering diabaikan dengan hal ini, karena ini sangat menentukan menurut saya ya. Nah, apa itu? Yaitu ini teman-teman, titik atau mata tunas ya. Karena ini targetnya untuk bahan kecil. Nah, itu yang perlu sangat kita perhatikan ya. Nah, ini saya buang dulu ini. Nah, jadi kedepannya ini saya akan jadikan cabang. Nah, justru ini yang akan saya jadikan terusan batang. Nah, kok lebih kecil yang ini? Ini kan untuk cabang, ini kan lebih besar. Nah, itulah salah satu alasannya kenapa saya menggunakan yang ini, justru yang lebih besar untuk cabang. Justru yang kecil saya pakai untuk terusan batang. Nah, alasan utama yaitu mata tunas di sini. Ini sama yang ini di belakang. Nah, kalau ini teman-teman misalnya mau pakai jadikan terusan batang, jadi agak kesulitan di cabang kedua seperti itu. Karena kalau ini kita arahkan ke sini jadikan cabang kedua, ini kan terlalu di depan. Nah, beda halnya dengan mata tunasnya ada di sini. Misalnya di sini sama di sini ya. Nah, ini udah pasti bisa kita pakai untuk terusan batang karena ini lebih besar. Nah, jadi berhubung karena mata tunasnya ada di sini dan di sebelah belakang sini, nah ini akan saya jadikan cabang. Nah, kita los ini, pembesarkan ini untuk kedepannya kita jadikan terusan batang. Nah, karena ini untuk mata tunasnya tepat berada di dalam ya, dan di bagian luar sini satu. Di sini satu. Jadi itu kita bisa pakai untuk cabang kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Kadangkala hal sepele seperti ini kita lupa ya. Kita hanya fokus dengan mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar udah pasti kita jadikan terusan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini masih bisa dirubah dengan cara, meskipun ini akarnya masih kecil, jadi tidak masalah kalau kita lakukan pemotongan. Istilahnya kita rem dulu untuk pertumbuhannya. Nah, kita potong sedikit lebih jauh ya. Nah, di sini. Bahkan ini saya sudah lakukan pemotongan 2 kali ini. Nah, ini adalah bekas
potongan yang dulu ini saya sudah sempat memotongnya atau mengeremnya seperti itu. Nah, untuk bahan yang ini kita sudah selesai untuk membuat konsep ya, untuk gerak dasarnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke bahan yang kedua, dan ini juga tidak kalah bagus teman-teman. Oke, nah yang ini nih. Oke, yang ini kita potong dulu ya, biar tidak menghalangi. Nah, ini teman-teman, ini juga sama ya. Ini adalah ukurannya hampir sama dengan yang di bahan yang tadi, sekitar 2,5 cm, 1 cm, 2 cm, 2,5 cm lah, ini sama. Nah, ini juga sama sisa potongan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Sebentar, ini saya dekatkan dulu. Nah, ini untuk kambiumnya sudah jalan teman-teman. Bentar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kambiumnya sudah nutup sebenarnya, kan hanya saja di sini ketutup salep ini. Nah, kemarin ada teman kita atau sahabat kita yang bertanya, sepil salep kambiumnya dong bang. Nah, ini adalah salep kambium yang saya buat sendiri teman-teman. Nah, jadi untuk bahan-bahannya saya menggunakan bahan dasar terdiri dari 3 bahan dasar ya. Jadi ada lem, ada juga pewarna atau cat. Nah, begitu juga air. Seperti itu. Dan bahan-bahan alami juga saya masukkan ke dalam salep ini. Karena itu salah satu syarat untuk untuk anti jamurnya, begitu juga saat perangsang tumbuhnya seperti itu. Nah, jadi kembali ke pembahasan. Nah, ini di sini untuk perakaran ini sangat berimbang sekali teman-teman. Bentar ya. Nah, ini untuk besar akarnya itu sangat seimbang menurut saya. Bentar ya. Nah, untuk perakaran ini keliling teman-teman, dan besarnya pun hampir sama, dan di sela-selanya ini sudah tumbuh akar kecil-kecil seperti ini. Nah, ini kita biarkan dulu. Jadi sementara ini saya belum melakukan pemotongan seperti itu. Nah, kalau untuk bahan yang ini saya juga masih membesarkan dua-duanya teman-teman. Namun di pemotongan di awal sudah jelas untuk terusan batangnya saya pakai yang ini. Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya ini bisa dirubah seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat pembengkakan di bagian bonggol ini kemarin saya sudah buatkan video. Jadi teman-teman bisa ikuti tutorial daripada video yang kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu saya sudah buatkan videonya. Nah, jadi ini saya masih melakukan pengelosan ya, cabang atau batang seperti itu. Nah, ini saya buat atau saya biarkan los serimbun mungkin. Nah, ini dia teman-teman. Dan bahannya cukup lumayan subur ini. Ini untuk bahannya cukup lumayan subur. Jadi ini akan sangat membantu ya untuk mempercepat pertumbuhan seperti itu. Terutama ketika kita melakukan pemrograman akar. Nah, untuk bagian atasnya itu atau percabangannya ini saya belum melakukan apa-apa ya, atau pemotongan, begitu juga di perakaran. Nah, ini biar ada perbandingan dengan bahan yang tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Utamakan kesuburan media seperti itu ya, untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, jadi untuk bahan ini mungkin kurang lebih sekitar, dari saya naikkan ke pot ini saya pindahkan ke pot yang besar karena dulunya di polybag yang kecil. Ini mungkin kurang lebih sekitar 5 bulanan teman-teman dari pemindahan ini ya. Nah, jadi seperti apa yang saya ceritakan tadi di awal, ini adalah setekan sisa potongan 2 mata tunas 1/2 ruas ya. Saya sengaja setek 2 ruas, tujuannya ke depannya biar cabangnya itu atau terubusannya bisa banyak, dengan tujuan untuk memproses akar. Nah, jadi itu di luar harapan, karena
apa namanya itu, terjadi pembusukan di bagian ruas yang di atas. Nah, sehingga di sini ada tumbuh tunas 2, itu pun masih kecil-kecil sekali. Akhirnya saya potong seperti itu. Nah, makanya itu untuk bahan setekan seperti ini biasanya kalahnya itu di akar, di proses akar ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Apa namanya itu, sharing kita hari ini untuk membuat bonsai mame bogel seperti itu ya. Nah, ini kedepannya akan saya jadikan mame seperti itu. Jadi semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.